Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah bersedia mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Kakak akan menjelaskannya. Pengertian dari konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu yang bertugas memberikan bantuan kepada individu dalam suasana kelompok. Jadi di sini konseling kelompok ini membantu untuk menyelesaikan masalah dari adik-adik sekalian. Nanti di sini para adik-adik peserta kelompok akan mengemukakan masalah apapun yang dialaminya pada saat ini gitu. Misalnya atau masalah pada diri sendiri, masalah orang tua, masalah dalam pelajaran atau hal apapun nanti akan diungkapkan di sini. Terus kemudian nanti kita diskusi, kita voting masalah siapa yang akan dibahas. Jadi di sini tujuan dan manfaat dari konseling kelompok ini adalah yang pertama, untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Kita lebih memahami diri kita sendiri, lebih memahami identitas kita. Terus yang kedua adalah, jadi karena masing-masing kelompok ini mengemukakan masalahnya, jadi kita memperoleh rasa empati, rasa kasihan, belas kasihan kepada masing-masing peserta kelompok ini. Terus kemudian selanjutnya adalah kita dapat memahami keadaan dan kebutuhan orang lain melalui masalah yang diungkapkannya. Kemudian tujuan dan manfaatnya lagi, peserta kelompok harus bertanggung jawab atas apa yang dikemukakannya, harus bertanggung jawab atas apa yang dibilangnya, yang diungkapkannya, kata-katanya itu harus ditanggung jawabinya, harus sanggup. Kemudian di sini kita harus mampu menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai, walaupun berbeda kita harus menghargai karena pendapat orang itu kan beda-beda kan. Terus kemudian yang terakhir, kita dapat membantu mencari alternatif ataupun solusi dari masalah-masalah adik-adik sekalian. Jadi sudah mengerti ya tujuan, pengertian dan manfaat dari konseling kelompok adik-adik? Sudah, Kak. Nah, alhamdulillah kalau begitu di sini Kakak akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok. Di sini kita akan menggunakan 3 asas. Di sini ada 3 asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di sini kita harus masing-masing anggota kelompok, peserta kelompok harus terbuka, harus berani, harus percaya diri dalam mengemukakan apa masalahnya, apa yang dialaminya, masalah apa yang sedang dialaminya. Kita harus terbuka ya, harus berani menceritakan dan mengemukakan apa saja masalahnya. Itu namanya asas keterbukaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Di sini adik-adik harus sukarela, harus ikhlas, harus tidak ada paksaan gitu, apalagi dari orang lain gitu. Keterpaksaan untuk mengikuti konseling kelompok ini. Apakah adik-adik merasa terpaksa dalam mengikuti ini? Tidak, Kak. Di sini itu adalah asas kesukarelaan. Terus kemudian yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi kita di sini harus menjamin kerahasiaan apapun yang diceritakan, apapun yang orang adik-adik ini ceritakan pada hari ini, masalah apapun itu harus kita aja yang tahu, harus dari di luar forum ini, di luar ini tidak boleh ada yang tahu gitu. Jadi kita masing-masing harus menjaga rahasia apapun itu, tidak boleh dibocorkan ke orang lain ya. Harus kita saja di sini yang tahu. Karena itu salah satu untuk menjamin terjalinnya proses konseling kelompok kali ini. Jadi itu saja penjelasan singkat dari kakak mengenai konseling kelompok. Apakah sudah mengerti adik-adik? Sudah, Kak. Ada yang mau ditanya dengan penjelasannya? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke, baik. Jadi di sini udah pada kenal semua? Sudah, Kak. Udah ada kan pada kenal semua. Jadi di sini untuk lebih mengakrabkan dan mencairkan suasana, kita akan main game dulu ya, ice breaking. Jadi di sini kita akan masing-masing mengungkapkan nama dan cita-citanya. Ini adik-adik udah pada ada kan cita-citanya masing-masing kan? Udah tahu cita-citanya. Jadi di sini nanti dimulai dari kakak. Nanti kakak bilang nama kakak Yuna, terus nanti kakak bilang cita-citanya, terus nanti dilanjut sama Zura ya namanya. Zura bilang dilanjut dari cita-cita kakak dulu. Misalnya
Kak Yumna cita-citanya polisi gitu misalnya kan. Nanti Zura bilang, Zura cita-citanya jadi dokter gitu. Diulang ya, Kak Yumna cita-citanya polisi, Zura dokter. Baru melanjut ke Bilkis. Bilkis bilang lagi dari kakak, Kak Yumna cita-citanya polisi, Zura cita-citanya dokter. Baru Bilkis apa gitu, seterusnya sampai ke Raisa terakhir. Udah mengerti? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita akan mulai gamenya. Dimulai dari kakak ya. Nama kakak Yumna, cita-cita kakak sebagai guru. Lanjut. Kak Yumna, guru, Zura, dokter. Kak Yumna, guru, Zura, dokter, Bilkis Polwan. Kak Yumna, guru, Zura, dokter, Bilkis Polwan, Rini, dokter. Kak Yumna, guru, Zura, dokter, Bilkis Polwan, Rini, dokter, Rina, dokter. Kak Yumna, guru, Zura, dokter, Bilkis Polwan, Rini, dokter, Rina, dokter, Raisa, guru. Oke, jadi sekarang dari Raisa ya, habis itu terakhir ke Zura. Jadi sistemnya kayak tadi ya, dimulai dari kakak ya. Nama kakak Yumna, cita-citanya guru. Kak Yumna, guru, Raisa, guru. Kak Yumna, guru, Raisa, guru, Rina, dokter. Kak Yumna, guru, Raisa, guru, Rina, dokter, Rini, dokter. Kak Yumna, guru, Raisa, guru, Rina, dokter, Rini, dokter, Bilkis Polwan. Kak Yumna, guru, Raisa, guru, Rina, dokter, Rini, dokter, Bilkis Polwan, Zura, dokter. Oke, udah semua ya menjalankan game ini dan udah tahu masing-masing cita-citanya kan. Jadi udah sedikit cair lah suasananya ya. Jadi kita masuk ke tahap intinya ya, masuk ke tahap kegiatan. Jadi di sini tadi kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi tadi kan udah tahu kan, udah kakak jelaskan semuanya apa yang kita lakukan nanti. Jadi di sini kita akan mulai ya. Jadi di sini kakak akan menanyakan apa saja masalah yang kalian alami. Jadi dipikirkan dulu masalah-masalah apa yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Dipikirkan, nanti kakak tanya satu-satu harus punya masalah apa yang sedang dihadapi ya. Oke, jadi di sini apakah udah ada yang mau mengemukakan masalahnya? Jadi di sini masalah yang kalian ungkapkan itu bebas ya, boleh masalah dari diri sendiri gitu, misalnya ada kayak rasa kecemasan pada diri sendiri, rasa takut, trauma, atau apapun itulah yang melibatkan diri sendiri, atau bisa saja masalah dari keluarga kalian atau dari orang tua, masalah sama pacar kalian ya kan? Aku jomblo. Enggak lah, kan enggak ada di sini yang punya pacar, entah 1-2 orang gitu. Entah ada masalah sama dia pun nggak apa-apa, ungkapin aja. Yang penting kalian rasakan saat ini gitu. Jadi udah ngerti kan? Jadi udah ada yang mau diungkapkan gitu. Nanti biar kakak tanya satu-satu. Udah ya. Mulai dari Zura dulu. Zura, masalah apa yang lagi dihadapin Zura? Bisa diceritakan masalah apa yang sedang dialami, Dek? Masalahnya Kak, sering berantem sama adik. Sering berantem ya? Jadi berantem sama adek itu karena hal apa, Dek? Misalnya apa, karena hal-hal sepele gitu? Gak mau disuruh. Karena nggak mau disuruh gitu. Jadi karena adeknya nggak mau disuruh, jadi Zura marah lah gitu sama adeknya gitu ya. Udah, selanjutnya coba Bilkis, ceritakan Bilkis. Kurang kasih sayang orang tua. Jadi Bilkis ngerasa orang tuanya pilih kasih gitu. Jadi Bilkis kurang mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi Bilkis berapa bersaudara? 3. Jadi Bilkis anak kedua ya, pantas. Biasanya memang anak tengah itu harus kuat mental gitu. Oke, selanjutnya Rini, apa yang sedang kamu alamin, Dek? Masalah apa yang kamu alamin? Dimarahin kalau ranking turun. Dimarahin karena Ranking turun. gitu. Jadi dimarahin orang tua gitu karena ranking turun. Oh, kayak gitu. Jadi udah, selanjutnya Rina, masalah apa yang kamu alami akhir-akhir ini, Dek? Apakah ada masalah apa gitu yang ingin kamu bicarakan di sini? Ya, Raisa, jadi Raisa ada masalah apa, Dek, yang mau diceritakan? Cemburu Kak. Cemburu sama siapa? Cemburu sama kawan. Kawan. Kawannya karena punya kawan yang baru gitu, jadi cemburu gitu. Oh ya, mengerti. Oke, jadi adik-adik sekalian sudah mengungkapkan masalahnya ya satu persatu. Jadi kakak ucapkan
Terima kasih telah mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya. Jadi di sini kan beda-beda nih masalah kalian kan. Jadi di sini kakak mau mengambil satu masalah saja gitu. Jadi kita voting lah masalah siapa yang mau didiskusikan, dibahas dan kita kasih solusinya gitu. Jadi apakah udah ada yang mau gitu atau ada yang suka rela gitu masalahnya mau diselesaikan atau voting aja? Voting aja ya. Jadi gini, kakak tanya sama Zura mau masalah siapa yang dibahas? Masalah sih. Bilkis. Bilkis bersedia nggak? Enggak, tanya yang lainnya. Ya, kalau Rini mau masalah siapa deh yang dibahas kali ini? Masalah Jura. Jura. Rini bilang masalah Jura. Tadi Jura bilang Bilkis ya, Bilkis juga bersedia. Kalau Rina? Masalah Bilkis. Bilkis ada 2 suara ya, jadi unggul Bilkis. Kalau Reisa? Jura. Jadi tetap Bilkis ya yang unggul ya. Jadi sekarang kita bahas masalahnya Bilkis. Kakak tanya, Bilkis bersedia kan? Ikhlas kan masalah yang mau dibahas kali ini kan? Oke, sekarang Bilkis bisa ceritakan semua permasalahannya gitu. Kamu ceritakan di sini apa yang kamu alamin gitu. Tadi kan masalahnya kurang kasih sayang kan dari orang tua kan? Ya coba bisa dijelaskan gitu. Jadi di sini peserta yang lain nggak boleh ngomong ya gitu. Nanti pas sudah Bilkisnya ngomong semua nyeritain, baru kita masing-masing berikan solusi. Jadi selama Bilkis ngomong, kita diam aja ya Dek ya. Jadi kita fokus mendengarkan apa masalah yang mau Bilkis omongin. Oke? Ya Nah, Bilkis bisa dimulai? Masalahnya itu kayak terus disalahkan. Terus kayak misalnya kok main di luar rumah, main aja gitu. Maksudnya dibiarin gitu? Enggak, kayak dimarah-marahi padahal kayak baru keluar gitu. Terus kalau di rumah di kamar-kamar aja, nggak keluar-keluar gitu. Kan terus kayak sering dibanding-bandingkan gitu. Udah, terus nanti kalau udah siap dibanding-bandingkan gitu kan, nanti kalau misalnya di kamar terus nggak mau keluar gitu kan, nanti kayak adik aja yang disayang gitu. Kayak apa yang kulakui itu kayak di rumah selalu salah. Nanti kok misalnya udah siap pekerjaan, kok nggak bersih, kok nggak kayak gitu kan. Jadi kayak kita pun merasa kayak nggak betah di rumah, pengennya keluar aja. Nanti kalau misalnya udah keluar kok main terus, nggak mau pulang kayak gitu. Nanti kalau misalnya di rumah kok nggak keluar mau kayak mana gitu. Jadi kan kita kayak merasa memang kayak sangat beda gitu dari kakak sama adik gitu. Jadi Bilkis itu ngerasa kayak semua yang Bilkis lakuin itu salah lah di mata orang tua Bilkis kan gitu. Kayak ngapain aja buat A salah, buat B salah, buat C salah, segala salah. Jadi sering kayak main-main aja lah gitu. Jadi kayak males di rumah gitu, nggak nyaman lah istilahnya kan. Oke, baik. Di sini kita udah menjelaskan masalah dari Bilkis. Di sini kakak mau mendengar solusi dari masing-masing kalian. Jadi yang pertama, siapa yang mau memberikan solusi? Silahkan Dek. Ya, Rini. Saya Bilkis harus sabar karena ia anak tengah dan harus kuat mentalnya. Ia harus mengalah sama adik dan kakaknya. Nah ya begitu ya Bilkis ya. Saran dari Rini yaitu Bilkis harus tetap sabar, mengalah karena anak tengah ya Rini ya. Dia harus tegar gitu, mengalah dari kakak dan adiknya. Jadi siapa lagi yang ingin memberikan saran? Silahkan Zura ingin mengungkapkan saran atau solusinya. Solusinya mungkin orang tua Bilkis lagi capek atau banyak masalah dan terlampiaskan ke anak-anaknya. Nah ya itu bisa juga ya karena orang tuanya merasa capek kerja mungkin ya kan. Jadi itu terlampiaskan, itu biasa sering terjadi gitu pada orang tua lainnya yang sedang terlampiaskan saja gitu, dia marah karena kerjaan tapi terlampiaskan marahnya kepada anak-anaknya. Oke. Ya Raisa, kayak mana solusinya Dek? Menurut saya orang tuanya harus adil dengan anak-anaknya, biar anak-anaknya tidak Kan begitu ya. Itu juga kayak beberapa anak itu kan adalah orang tua yang memiliki 3 atau 5 anak gitu, harus adil gitu, jangan dibeda-bedakan. Jangan karena dia anak paling besar, anak tengah, anak paling kecil, itu tidak boleh ya kan. Sekarang siapa lagi yang mau mengemukakan solusinya Dek? Ya Rina.
Solusi saya, Bilqis harus ngomong dari hati ke hati dengan orang tuanya. Bilqis mengungkapkan semua isi hatinya kepada orang tuanya. Dengan begitu orang tuanya tahu keadaannya. Iya, itu tepat sekali yang dibilang saran dari Rina. Jadi kayak Bilqis itu harus berani gitu, berani mengungkapkan, berani mengutarakan isi hatinya, berani mengungkapkan apa yang dirasakannya selama ini gitu kan, menjadi anak yang tidak adil menurut Bilqis sendiri. Jadi Bilqis harusnya bisa mengungkapkan gitu, dia pelan-pelan ngomong gitu, misalnya sama ibu atau ayahnya gitu kan, ngomong lah gitu dari hati ke hati, bilang kalau misalnya Bilqis itu Bilqis nggak suka dibeda-bedakan, Bilqis nggak suka dimarahin, walaupun sebenarnya ada kakak sama adiknya gitu. Bilqis capek mengalah terus mak atau ayah gitu ngomong gitu kan, pelan-pelan dari hati ke hati. Mungkin kalau dengan begitu menurut kakak orang tuanya juga bisa mengerti kan, kalian bagaimana paham kan, orang tua juga karena itu anaknya sendiri gitu, orang tua juga pasti paham. Nah, jadi itu solusi dari beberapa teman-teman sekalian kepada Bilqis. Jadi Bilqis sudah mengerti kan bagaimana solusi-solusi dari teman-teman sekalian. Jadi sekarang bagaimana Bilqis, dengan komitmen apa atau apa yang kamu lakukan setelah mendengar solusi-solusi dari teman kamu untuk selanjutnya untuk mengatasi masalah kamu itu? Harus selalu sabar Ya. dan harus mengertilah keadaan orang tua. Berarti nanti Bilqis mau kan nanti siap dari konseling kelompok ini, mau kira-kira mau ketemu orang ibu atau ayahnya yang mengungkapkannya gitu pelan-pelan gitu, ngomong apa yang Bilqis rasakan gitu. Ya bisa kan Bilqis, berarti Bilqis sudah berkomitmen ya. Nah, oke, jadi tadi sudah Bilqis menceritakan masalahnya, teman-teman juga sudah memberikan solusi, Bilqis juga sudah berkomitmen. Jadi di sini kakak mau nanya gitu, setelah ini kan udah akhir dari acara kegiatan konseling kelompok kita. Jadi di sini kakak mau nanya, apa kesan dan pesan yang kalian dapatkan pada hari ini gitu? Ada yang mau sukarela mengemukakan kesan dan pesannya, Dek? Iya, silakan Bilqis. Pesan dan kesan yang saya dapatkan dari konseling kelompok ini, saya lebih mengerti tentang konseling kelompok dan penjelasan dari konseling kelompok. Iya, itu kesan dan pesan dari Bilqis. Jadi kalian walaupun masih SMP ya, jadi kalian dengan kegiatan yang kakak lakukan ini, kalian juga bisa, entah kalian mau nantinya kuliah ngambil jurusan ini ataupun apa, kalian bisa menerapkannya gitu, bisa mengerti tentang konseling kelompok ini dan bagaimana menyelesaikan masalahnya kan. Jadi kalau misalnya Raisa, apa? Terima kasih Kak, dengan kegiatan ini kami bisa menyelesaikan masalah. Ya, berarti menurut Raisa kesan dan pesan yang dapat diambilnya itu dia jadi lebih mengerti gitu, menyelesaikan masalah dari teman-teman yang memiliki masalah, mengasih solusi gitu ya, solusi ataupun saran ya kan, Dek? Berarti kayak gitu kan? Nah, jadi menurut kakak yang lain juga sama ya pesan dan pesannya ya, kayak Bilqis dan Raisa. Berarti kita sudahi ya kegiatan kita pada hari ini, yaitu konseling kelompok. Jadi kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang bersedia hari ini mengikuti konseling kelompok. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa karena alhamdulillah telah berakhir dengan lancar kegiatan ini. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, kakak tutup kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.